Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadia Putri Maharani, NIM 2104011110123, mahasiswa angkatan 2021, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Di pulau bunga yang sepi tak berkawan, aku telah menghabiskan berjam-jam lamanya merenung di bawah pohon kayu. Ketika itulah datang ilham yang diturunkan Tuhan mengenai 5 dasar falsafat hidup yang sekarang dikenal dengan Pancasila. Aku tidak mengatakan aku menciptakan Pancasila. Apa yang kukerjakan hanyalah menggali tradisi kami jauh sampai ke dasarnya. Dan keluarlah aku dengan 5 butir mutiara yang indah. Begitulah yang diucapkan oleh Insinyur Soekarno atau yang lebih dikenal sebagai Bung Karno. Pengasingan oleh Belanda tak membuat semangat sang proklamator terdahulu luntur. Di kota Ende, Pulau Flores, tempat pengasingannya bersama dengan 5.000 kepala, Bung Karno mendapatkan ilham dari Tuhan menyaksikan bagaimana melaratnya bangsa Indonesia pada zaman itu, yang harkat dan martabatnya diinjak-injak oleh penjajahan Belanda, yang juga menjadi cerminan dari dirinya sendiri sebagai seorang yang terbuang dan tertindas oleh penjajahan Belanda. Pancasila adalah saripati dari kebudayaan dan kehidupan Indonesia yang diamati oleh Bung Karno. Saripati cita-cita perjuangan dan upaya menuju kemerdekaan Indonesia yang diperjuangkan dari generasi ke generasi. Pancasila adalah intisari dari gerak langkah zaman di mana Bung Karno adalah salah satu yang berada di dalamnya. Pancasila adalah gambaran masyarakat Indonesia, kebudayaan dan cara hidup Indonesia yang diamati, dirasakan, dan di dalamnya Bung Karno hidup. Sebuah masyarakat yang beragam, yang kebinekaan dan perbedaan-perbedaannya dirasakan sendiri oleh Bung Karno. Bung Karno berseru, di dalam Indonesia merdeka, itulah kemerdekaan rakyat kita. Di dalam Indonesia merdeka, itulah kita memerdekakan hatinya bangsa kita. Untuk itu, rebutlah dulu jembatan emas menuju masa depan itu. Rebutlah dulu kemerdekaan kita. Bersama saya di sini sebagai narator yang akan memandu kita semua untuk membuka lebih jauh wawasan berbangsa dan bernegara. Tentunya saya tidak sendiri di sini. Kita kehadiran para narasumber yang luar biasa. Izinkan saya memperkenalkan beliau, Bapak Ersontowi MPD. Beliau sekarang masih menjabat sebagai guru di SMA Al-Kausar dengan bahan ajar yang ia pegang adalah sejarah. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Fadia dan semua teman-teman. Selanjutnya ada Kak Mega Ratnaningtyas. Sekarang ia baru saja menyelesaikan studinya di jurusan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Universitas Erlangga. Selamat siang, Kak Mega. Siang, Kak. Siang, Wawo, dan teman-teman semuanya. Dan yang terakhir ada Kak Prayoga Afreza Mukni yang merupakan mahasiswa semester akhir Teknik Perminyakan Universitas Islam Riau. Selamat siang, Kak. Ya, siang semuanya. Baik, itu merupakan profil singkat yang saya berikan. Atas keterbatasan waktu, bisa langsung saja saya mulai bacakan sedikit materi yang selanjutnya berisi pertanyaan yang dapat langsung dijawab oleh narasumber ya. Siapa, Kak? Baik, untuk yang pertama, Perdana Menteri Jepang, Jenderal Kuniaki Koiso, mengumumkan pada tanggal 7 September 1944 bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan bagi Indonesia. Maka dibentuklah BPUPKI pada tanggal 29 April 1945 dengan tugas menyusun rancangan Undang-Undang Dasar. Pertanyaan saya, Bapak dan kakak-kakak sekalian, mengapa bangsa Indonesia perlu izin pemerintahan Jepang memberi kesempatan kepada bangsa Indonesia untuk merumuskan dasar negara tersebut? Apakah tidak ada inisiatif dalam jiwa bangsa Indonesia untuk merumuskan dasar negara ini lebih cepat? Mungkin untuk Bapak Erson terlebih dahulu bisa memberikan tanggapannya. Baik, terima kasih Fadia Maharani. Menjawab pertanyaan mengapa Perdana Menteri Jenderal Kuniaki Koiso mengumumkan bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan. Nah, sebenarnya
Jepang itu tidak memberikan kemerdekaan seperti apa yang menjadi harapan bangsa Indonesia. Karena Jepang sebenarnya melakukan propaganda agar bangsa Indonesia itu dapat menerima apa saja yang diinginkan oleh Jepang. Karena Jepang sudah mengetahui bahwa sewaktu-waktu Amerika Serikat akan melakukan serangan balik setelah Pearl Harbor dihancurkan oleh Angkatan Laut Jepang. Nah, Jepang yang merasa beberapa wilayah yang secara pelan-pelan ini bisa dikuasai oleh beberapa bagian tentara sekutu, dia sudah akan mengkhawatirkan keberadaannya. Lalu bagaimana dia akan memanfaatkan bangsa Indonesia saat itu adalah dengan cara membentuk suatu badan yang disebut dengan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan. Jadi Jepang itu sudah melakukan propaganda dengan kita dengan harapan bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kelak kemudian hari. Nah, kata-kata kelak kemudian hari ini harus kita garis bawahi dan kita analisis sekarang bahwa sebenarnya kelak kemudian hari itu tidak ada batas waktu yang akan dijanjikan. Apakah besok, lusa, tanggal berapa, tahun berapa? Sehingga dengan diberikannya janji kelak kemudian hari, lalu dibentuklah apa saja yang perlu dipersiapkan oleh sebuah negara yang merdeka. Jadi Jepang memberikan seolah-olah memberikan kesempatan. Ayo apa saja yang dipersiapkan supaya nanti pada saat kalian merdeka itu sudah ada kesiapannya. Nah, ini yang dilakukan, tapi kapan waktunya? Kelak kemudian hari. Nah, disinilah letak piawainya Jepang melakukan propaganda terhadap bangsa Indonesia. Lalu bangsa Indonesia dengan dijanjikannya kemerdekaan kelak kemudian hari sudah demikian berbunga-bunga. Nah, ini dapat kita rasakan pada tanggal 17 Agustus 1945 setelah Indonesia menyatakan kemerdekaan dengan proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, ternyata Indonesia itu belum merdeka. Karena kekuasaan Jepang masih ada, lalu Jepang dikalahkan oleh sekutu. Sekutu secara de facto akan mengambil alih wilayah itu. Lalu di mana letak kemerdekaannya? Nah, inilah yang saya maksudkan tadi, Jepang itu hanya akan memanfaatkan bangsa Indonesia dengan janji kemerdekaannya, mengambil tenaganya dengan rangkaian bahwa Anda harus mempertahankan negeri yang akan saya berikan kemerdekaannya. Ini yang saya maksudkan propaganda. Mungkin seperti itu Pak Dia, nanti mungkin akan berkembang dengan jawaban narasumber yang lain. Terima kasih. Baik, Bapak, saya sendiri ingin bertanya bahwa mengapa harus menunggu dibentuknya BPUPKI untuk merumuskan dasar negara tersebut gitu, Pak? Kenapa harus menunggu BPUPKI? BPUPKI ini Dokurinsu Jumbi Kosakai adalah badan yang dibentuk oleh Jepang. Kalau badan ini dibentuk oleh Jepang, saya kembalikan pertanyaan kepada Pak Tia. Kira-kira kepentingan mana yang lebih banyak? Apakah kepentingan Jepang ataukah kepentingan bangsa Indonesia kira-kira? Yang membentuk lembaga ini adalah Jepang. Yang menyusun lembaga ini adalah Jepang. Dari 67 kepengurusan Dokuritsu Jumbi Kosakai, ini memang 7 orang Jepangnya, 60 orang Indonesia. Tetapi kalau kita merujuk kepada pembentukan Dokuritsu Jumbi Kosakai ini adalah dibentuk oleh Jepang, berarti kepentingan Jepang yang lebih banyak. Apa kepentingan Jepang? Adalah mempertahankan wilayah Indonesia dari serangan sekutu. Nah, serangan sekutu ini akan dihadapi oleh Jepang sendiri? Itu tak mungkin. Karena Jepang membagi tentaranya di beberapa wilayah. Antara lain pertahanannya berada di wilayah Nunukan, Kalimantan Utara.
di wilayah Kepulauan Solomon, di wilayah Kepulauan Saipan. Ini adalah basis-basis pertahanan. Lalu juga pertahanan Jepang di negaranya, yaitu untuk mempertahankan daerah-daerah industri seperti Nagasaki dan Hiroshima. Artinya yang akan mempertahankan wilayah Indonesia ini tidak semata-mata Jepang, tapi ada bangsa Indonesia yang dijanjikan kelak kemudian hari kemerdekaan. Dengan catatan, jika Anda ingin merdeka, ya pertahankan wilayah Anda. Ini dibalik makna kelak kemudian hari oleh Jepang tersebut. Begitu Pak Tia? Baik Bapak, kalau begitu kita dengarkan pendapat dari kakak-kakaknya terlebih dahulu sebelum saya bertanya lebih lanjut. Mungkin kepada Kak Prayoga bisa memberikan tanggapannya. Baik. Tadi pertanyaannya kenapa kita nggak memiliki inisiatif dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia dan harus menunggu konfirmasi dari Jepang kan? Iya Kak. Menurut saya sama seperti apa yang Bapak Elson bilang tadi. Jepang melakukan ini merupakan satu propaganda karena seperti yang kita tahu setelah Jepang melakukan pengaboman di Pearl Harbor, mereka tidak mungkin akan menghadapi sekutu secara sendirian. Dan mereka melakukan ekspansi ke wilayah Asia Tenggara hingga Filipina, Indonesia, dan kepulauan-kepulauan di Pasifik untuk merekrut tentara yang akan mereka bentuk menjadi tentara Jepang juga. Dan Jepang ini juga melihat bahwa kita memiliki sumber daya yang bisa mereka manfaatkan untuk peralatan perang melawan sekutu, sehingga mereka memberikan janji untuk kemerdekaan itu merupakan semata-mata seperti tipuan saja dan hanya untuk mempergunakan sumber daya yang kita miliki. Sementara kita tidak memiliki kekuatan secara militer maupun politik dan ekonomi saat itu. Menurut saya seperti itu, Pak. Dan satu lagi, pembentukan BPUPKI juga kan berdasarkan dari inisiatif Jepang. Sehingga kemungkinan di situ juga terdapat kepentingan-kepentingan Jepang itu sendiri. Jadi menurut Kakak, Indonesia menunggu sumber daya juga ya Kak? Iya. Baik, kalau begitu untuk selanjutnya mungkin bisa mendengar pendapat dari Kak Mega. Sebenarnya sudah dijelaskan ya tadi dari Bapak ataupun dari kakak sebelumnya tentang BPUPKI. Betul kan BPUPKI kan ini kan atas inisiatif Jepang. Jadi kayak walaupun ini propaganda, tapi kan Indonesia jadi punya harapan untuk oh iya ternyata aku bisa merdeka. Apalagi iming-imingnya sebelumnya sependek pengetahuan saya itu Jepang juga bilang kalau dia tuh saudara tuanya Indonesia gitu. Jadi oh ya kita juga percaya saja gitu. Kalau kita tuh bakalan dikasih kemerdekaan walaupun pada aslinya kita itu dijajah seperti itu. Jadi menurut saya kenapa kita menunggu BPUPKI ya karena kita sudah merasakan oh iya ternyata Jepang ini saudara tua saya, berarti saya itu harus merdeka bersama dia gitu. Walaupun sebenarnya tidak seperti itu. Lalu untuk inisiatif, apakah kita tidak berinisiatif? Saya rasa enggak juga. Toh pada bulan Agustusnya kita kan juga ada peristiwa Rengas Dengklok yang itu dari inisiatif pemuda gitu. Jadi kalau dibilang tidak inisiatif juga tidak juga, cuman pas pembentukan Pancasila itu kenapa harus sama BPUPKI ya itu tadi karena propaganda yang telah diberikan dan janji-janji yang di awal itu bahwa dia tuh saudara tua dari kita dan kita akan merdeka bersama mereka, seperti itu menurut saya. Baik Kakak, lalu apa sih yang menyebabkan Indonesia percaya sedangkan Jepang sendiri sangat parah dalam menjajah Indonesia gitu? Ya, yang saya tahu kan dari awal mereka datang itu kan mereka seakan-akan menyelamatkan dari penjajahan dari Belanda ya, yang kita sudah dijajah kurang lebih 350 tahun gitu dengan segala penderitaan dan korban
nyawa, harta benda, dan lain sebagainya. Datanglah Jepang sebagai seakan sosok pahlawan bahwa, oh ya, aku ini adalah saudara tuamu, mari kita merdeka bersama-sama, seperti itu. Itu juga bisa menjadi sebagai alasan kenapa bangsa Indonesia pada waktu itu bisa percaya kepada Jepang. Menurut saya seperti itu. Baik, Kakak. Mendengar jawaban dari Bapak dan Kakak sekalian, saya sendiri memiliki statement nih. Jadi statement saya ini adalah sebenarnya Indonesia ini memiliki inisiatif, namun menunggu saat-saat yang tepat. Seperti itu, Pak. Jadi apakah statement yang saya miliki ini kurang tepat atau bagaimana? Ya, boleh menjawab duluan? Ya, silakan Bapak. Ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Dia bahwa menunggu momentum. Benar, menunggu momentum. Karena di masa pendudukan Jepang, kita melakukan dua bentuk perjuangan yang dilakukan. Yang pertama adalah perjuangan yang bersifat kooperatif atau bekerja sama. Ini dilakukan oleh Soekarno. Soekarno mengajak seluruh rakyat untuk bekerja sama dengan Jepang, dengan harapan memanfaatkan situasi, kondisi sambil berjuang. Ini yang dilakukan oleh Soekarno. Kita ingat di awal-awal masuknya pendudukan Jepang, Soekarno menghimpun tenaga rakyat dalam sebuah organisasi yang disebut dengan Putra bersama K.H. Mas Mansur, juga bersama dengan pemimpin-pemimpin lain. Nah, itu kooperatif. Di sisi lain, ada kelompok non-kooperatif. Nah, kelompok non-kooperatif ini selalu mengumandangkan tindakan-tindakan yang progresif. Di antaranya adalah kelompok muda, di antaranya adalah kelompok Menteng 31 yang dipimpin oleh Hairul Saleh dan kawan-kawan. Nah, kelompok Menteng 31 ini menginginkan satu bentuk perlawanan yang progresif. Nah, disinilah letaknya antara kelompok kooperatif dan non-kooperatif melakukan perjuangan. Nah, dengan memanfaatkan situasi, memahami kondisi, lalu memperkuat posisi, ini yang dikatakan tadi menunggu momen yang tepat. Kapan momen yang tepat itu tadi? Nanti adalah pada saat terdengar kabar berita pada tanggal 14 Agustus 1945 saat Soekarno dan Hatta pada tanggal 9 Agustus diundang ke Dalat Saigon, padahal pada saat itu tanggal 9 telah dijatuhkan salah satu bom. Tanggal tersebut Soekarno dan Hatta diundang ke Dalat, membicarakan bahwa kemerdekaan itu akan segera sampai. Tapi yang kelompok progresif pada tanggal 14 meminta saat Soekarno pulang tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma, kelompok progresif Hairul Saleh, Wikana, Darwis dan lain sebagainya meminta agar kemerdekaan tidak usah menunggu petunjuk Jepang. Nah, inilah terjadinya peristiwa Rengas Dengklok yang disampaikan oleh Wapa tadi. Seperti itu. Jadi setuju tadi ya. Silakan dilanjut. Baik, untuk kakak-kakak, apakah pendapatnya berbeda? Saya rasa sudah cukup sama dengan apa yang Bapak Elson sampaikan. Indonesia juga, kita sebagai pihak anak bangsa juga melakukan inisiatif. Seperti contoh gerakan Rengas Dengklok yang dilakukan pemuda dalam menculik Soekarno untuk menyatakan bahwa kemerdekaan ini sebetulnya hasil perjuangan bangsa Indonesia itu sendiri. Meskipun ada perdebatan oleh kaum tokoh tua, tapi akhirnya tokoh tua tersebut juga luluh dan mengikuti inisiatif yang dilakukan oleh pihak pemuda. Menurut saya seperti itu.
Baik, jadi bisa saya ambil kesimpulan bahwa yang dapat diambil ini adalah Indonesia sebenarnya memiliki inisiatif dan sebenarnya dibentuknya BPUPKI ini lebih berpengaruh kepada Jepang sehingga Indonesia tetap menunggu perizinan dibentuknya BPUPKI meskipun lebih bermanfaat kepada Jepang. Seperti itu. Jadi untuk selanjutnya adalah dalam sejarah merumuskan Pancasila, terdapat 3 tokoh yang menjadi pelopor pembentukan dasar negara, yaitu Muhammad Yamin, kemudian Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Setelah diperdengarkan, akhirnya disetujui bahwa rumusan milik Insinyur Soekarno. Mengapa rumusan dari Insinyur Soekarno yang disetujui? Lalu bagaimana dengan rumusan 2 tokoh lain itu? Mungkin kepada kakak-kakaknya dahulu bisa menjawab. Apakah saya boleh menjawab terlebih dahulu? Silakan Kak Mega. Oke. Mohon izin menjawab kepada bapak-bapak dan kakak yang lain. Sependek pengetahuan saya, yang saya ketahui itu bahwa sebenarnya nggak pure punyanya Insinyur Soekarno. Jadi kan ada 3 itu. Nah, itu rumusannya yang diambil itu yang sekiranya paling sesuai dengan kondisi bangsa gitu. Kan ada 5 poin. Nah, 5 poin yang diambil itu yang sekiranya paling cocok dan paling gimana ya menjelaskannya, pokoknya yang paling bisa diaplikasikan kepada warga negara Indonesia seperti itu. Jadi sebenarnya rumusan dari 2 tokoh lain itu juga bagus gitu. Cuma kan karena itu adalah musyawarah yang untuk mencapai mufakat, disepakati bahwa kebanyakan itu memang punyanya Insinyur Soekarno yang diambil. Cuma nggak sependek pengetahuan saya itu tidak pure punyanya Insinyur Soekarno. Atau mungkin nanti bisa dibenahi ya kepada kakak dan bapak. Sudah kiranya setuju. Baik, kalau begitu mari kita dengarkan menurut pendapat Kak Prayoga. Baiklah, menurut saya sih rumusan dari Muhammad Yamin, Bapak Supomo, dan Insinyur Soekarno sebetulnya poin-poin dari apa yang mereka rumuskan dalam sila tersebut juga diaplikasikan ke dalam Pancasila yang kita kenal sekarang. Seperti contohnya poin ke-1 yang dirumuskan, gagasan dirumuskan oleh Muhammad Yamin, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, juga kita pakai dalam Pancasila ke-1 dan yang kita kenal sekarang. Nah, poin-poin yang terdapat dalam gagasan ketiga perumus Pancasila ini juga sepertinya saya rasa juga ada di dalam Pancasila yang ada di dalam Piagam Jakarta, seperti peri kebangsaan, peri kemanusiaan, dan musyawarah dalam hal lain. Dan menurut saya Pancasila yang digagas oleh ketiga orang ini sudah masuk ke dalam Pancasila yang kita kenal sekarang, dan sepertinya itu saja yang saya ketahui. Baik, Kak. Untuk Pak Erswan sendiri, bagaimana tanggapan Bapak? Pak Dia, untuk menanggapi tentang rumusan dasar negara, sebetulnya kalau kita lihat rumusan Pancasila sekarang itu adalah rumusan. Kalau kita mau pure lihat sebenarnya, itu bukan Soekarno. Soekarno hanya menyebutkan bahwa rumusan dasar negara yang dia sampaikan disebutnya dengan 5 sila atau Pancasila. Ingat, usulan sila itu adalah poin-poinnya 5, jadi 5 poin. Kalau bicara tentang 5 poin, semua memberikan 5 poin. Tapi istilah Pancasila digunakan oleh Soekarno. Nah, Soekarno hanya menyebutkan Pancasila, tapi rumusan dasar negara yang ada itu Supomo lebih mengena. Kenapa? Bukan Supomo, Muhammad Yamin lebih mengena.
Karena Muhammad Yamin mengatakan, yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Lalu kebangsaan persatuan. Yang ketiga kemanusiaan yang adil dan beradab. Keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. Kelima keadilan sosial. Jadi Muhammad Yamin sudah mengkerucut. Nah, selanjutnya menurut Supomo ada persatuan, ada kekeluargaan, ada keseimbangan lahir batin, ada musyawarah, ada keadilan rakyat. Sementara menurut Soekarno, yang pertama itu adalah kebangsaan Indonesia atau nasionalisme. Lalu yang kedua internasionalisme. Yang ketiga mufakat atau demokrasi. Yang keempat kesejahteraan sosial. Yang kelima ketuhanan. Dengan bahasa yang berbeda. Bahkan Soekarno mengatakan, dari kelima rumusan ini, menurut Soekarno dia akan bisa menjadikan dia Ekasila, Trisila, dan Pancasila. Ekasila cukup gotong royong, bahwa bangsa Indonesia didasarkan pada semangat kegotong royongan. Atau sosionasionalisme, sosiodemokrasi, ketuhanan. Atau Pancasila, yang menurut Soekarno kebangsaan, internasionalisme, mufakat demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang Maha Esa. Lalu di mana letaknya kalau kita harus mengatakan secara jujur? Siapa yang mengatakan Pancasila sekarang ini adalah Pancasila kreasinya Soekarno? Pancasila yang sekarang ini adalah rumusan dari ketiga orang yang merumuskan, yaitu Muhammad Yamin, Dr. Supomo, dan juga Soekarno. Maka dalam pidato Soekarno tidak pernah mengatakan bahwa dia yang melahirkan Pancasila, tapi dia menyebutkan dengan istilah Pancasila. Dari ketiga rumusan ini, maka Pancasila dibuatlah oleh panitia kecil yang disebut dengan Panitia 9. Ini membentuk saripati ke dalam rumusan yang ditetapkan dalam Piagam Jakarta. Nah, jadi kalau kita lihat Pancasila saat ini bukan hasil Soekarno, tapi hasil rumusan yang terdiri dari saripati usulan Soekarno, saripati usulan Muhammad Yamin, saripati usulan Supomo yang dikemas dalam satu rumusan yang disebut dengan Piagam Jakarta. Piagam Jakarta berisi 5 poin. Maka 5 poin itu diambillah istilah kata Soekarno Pancasila. Nah, inilah kita kadang-kadang menganggap bahwa Soekarno melahirkan Pancasila. Tidak, Soekarno tidak melahirkan Pancasila. Soekarno menyebutkan dengan sebutan Pancasila, itu yang benar. Seperti itu. Demikian Pak Dia. Yang lain mungkin bisa menambahkan? Baik Bapak, kan menurut Kak Mega sendiri Insinyur Soekarno itu lebih sesuai konsep, sedangkan menurut Kak Wira bahwa semuanya telah ada di Piagam Jakarta. Dan menurut Bapak sendiri, Pancasila adalah hasil dari rumusan ketiga tokoh. Dari statement ini kan memiliki pendapat yang berbeda-beda. Lalu apakah yang seperti itu salah atau bagaimana Pak dengan statement yang lain-lainnya? Statement yang lain-lain tidak salah. Statement yang lain-lain keterbatasan tentang sumber. Keterbatasan sumber. Tapi kalau kita sudah membaca lagi bagaimana proses rumusan lahirnya dasar negara kita yang disebut dengan Pancasila, maka kita akan mengatakan bahwa ternyata Pancasila adalah hasil rumusan dari ketiga tokoh ini. Diperbaiki lagi oleh Panitia 9 yang tidak salah dipimpin oleh Otto Iskandar Dinata, maka lahirlah ketetapan yang disebut dengan Piagam Jakarta. Yang pertama, menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Itu sah dalam Piagam Jakarta. Lalu yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga ada persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah,
mengalami perubahan pada saat akan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tanggal 18 Agustus, maka sejarah mencatat ada saudara-saudara kita dari wilayah timur yang mengatakan bahwa Indonesia ini dipenuhi oleh keragaman agama. Lalu disampaikan kepada Muhammad Hatta, dan Muhammad Hatta menyampaikan kepada halayak dalam hal ini PPKI, dirumuskan, maka disepakati untuk menjaga kesatuan dan persatuan Indonesia yang baru lahir ini, maka dihilangkanlah kata syariat Islam bagi pemeluknya, cukup ditandai dengan ketuhanan yang Maha Esa. Maka terjadilah perumusan Piagam Jakarta itu mengalami perubahan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Jadi tidak ada yang salah, tidak ada yang disalahkan, tetapi keterbatasan sumber menyebabkan ada yang mengatakan bahwa Pancasila itu adalah buah karya dari Soekarno. Bagi yang memahami mungkin akan mengatakan tidak demikian. Karena Pancasila menurut Soekarno itu ada kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, kebangsaan tadi nasionalisme, mufakat dan demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi mana Pancasila yang milik Soekarno? Apakah sama dengan Pancasila sekarang? Jawabnya tidak. Apakah Pancasila yang sekarang itu miliknya rumusan dari Supomo? Juga jawabnya tidak. Karena rumusan Supomo itu 1 persatuan, 2 kekeluargaan, 3 keseimbangan lahir batin, 4 musyawarah, 5 keadilan sosial. Jadi bukan rumusan Supomo. Apakah rumusan Muhammad Yamin? Yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kebangsaan persatuan Indonesia, yang ketiga kemanusiaan yang adil dan beradab, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima keadilan sosial. Apakah milik Muhammad Yamin? Juga jawabnya tidak. Jadi Pancasila yang ada saat ini ada Pancasila yang diambil rumusannya dari Saripati, usulan Muhammad Yamin, usulan Supomo, usulan Soekarno. Dikemas oleh Panitia 9, lahirlah Piagam Jakarta. Ternyata ada usulan-usulan yang menyangkut nilai-nilai persatuan. Maka dibuatlah, ditetapkan tanggal 18 menjadi Pancasila yang sekarang. Seperti itu. Jadi untuk melihatnya, Pak Dia, tidak boleh melihat separuh-separuh. Maka melihatnya harus tuntas. Dari awal, dari hulu sampai ke hilir. Supaya tidak terjadi perdebatan yang mengatakan, wah Pancasila yang sekarang adalah Pancasila Soekarno. Pertanyaannya, Pancasila Soekarno yang mana, Le? Gitu. Nah, karena kita lihat rumusan yang punya Soekarno juga berbeda. Seperti itu, Pak Dia. Baik, Bapak. Berarti menarik sekali ya mendengarnya. Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil ini adalah bahwa Pancasila itu sebenarnya diambil dari rumusan ketiga tokoh yang kemudian diabadikan dalam Piagam Jakarta. Sedangkan pemberian nama Pancasila sendiri itu diberikan oleh Insinyur Soekarno. Baik, jadi saya kira kita bisa memiliki kesimpulan masing-masing. Kalau begitu, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pada masa revolusi fisik Indonesia, setelah perundingan KMB pada tahun 1949, maka terbentuklah Negara Republik Indonesia Serikat atau RIS, dan karenanya dibentuklah Konstitusi RIS, yang di dalamnya tercantum rumusan Pancasila versi RIS. Tetapi usia RIS tak bertahan lama, mengingat adanya demonstrasi besar-besaran dari rakyat yang menuntut kembalinya Indonesia menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Apa yang sebenarnya menjadi akar sebab dari terjadinya peristiwa tersebut sampai pada akhirnya masyarakat berdemo? Mungkin kakak-kakak dan bapak sekalian bisa memberikan tanggapannya.
Boleh saya dulu, Kak? Silakan, Kak. Ini menarik ya, soalnya seperti yang kita tahu, kalau negara serikat, Republik Indonesia Serikat ini kan membuat Indonesia menjadi negara yang di dalamnya ada negara lagi seperti negara Sulawesi, negara Sumatera Tengah, dan lain-lain. Itu kan sebenarnya membuat Indonesia menjadi terpecah belah, dan saya rasa ini juga kemauan Belanda. Seperti yang kita tahu, kalau Belanda itu memiliki politik adu domba yang sudah kita kenal lama sejak dulu, sejak awal Belanda datang, dan negara Republik Indonesia Serikat ini mungkin Belanda masih ingin menanamkan pengaruh mereka di dalam Indonesia itu, dan Belanda ingin Indonesia dalam bentuk serikat ini agar memiliki tujuan untuk rakyat Indonesia itu tidak memiliki rasa persatuan sehingga bangsa ini mudah terpecah belah. Dan saya rasa itu juga, dan juga pasti di dalam negara serikat itu ada kesulitan-kesulitan seperti ekonomi dan lain-lain. Dan itu juga yang mengapa terjadinya demo besar-besaran agar Indonesia kembali ke dalam negara bentuk kesatuan Republik Indonesia. Menurut saya seperti itu, Kak. Sepertinya benar, saya juga sedikit menyetujui bahwa seperti nyaris membuat Indonesia terpecah belah sehingga masyarakat berdemonstrasi. Kalau begitu, bagaimana menurut Kak Mega sendiri? Ya, menurut saya kurang lebihnya juga hampir sama ya dengan Kak Wafa tadi. Kak siapa nih? Itu kurang lebihnya hampir sama. Jadi kayak bangsa Indonesia itu merasa ini tuh tidak sesuai dengan tujuan dan cita-cita bangsa di awal gitu loh. Kan kitanya tuh maunya kan persatuan gitu. Sementara adanya negara Republik Indonesia Serikat ini kan membuat kita tuh memiliki kekuasaan sendiri-sendiri atas wilayahnya gitu. Jadi lebih ke tidak sesuai dengan filsafat dan cita-cita bangsa gitu. Akhirnya lebih baik kalau merasa lebih baik kembali ke persatuan dan demokrasi seperti semula, seperti itu menurut saya. Menurut Bapak Ersan sendiri bagaimana, Pak? Jadi kalau kita membicarakan tentang risk, berarti tadi ya, kita membicarakan tentang kedaulatan Republik Indonesia. Nah, risk ini terjadi setelah adanya perundingan KMB pada 27 Desember 1949, Indonesia diberikan kedaulatan sebagai bagian dari Uni Indonesia Belanda yang berbentuk Republik Indonesia Serikat. Di dalamnya ada Republik Indonesia. Nah, tentunya karena di dalamnya ada Republik Indonesia menjadi bagian dari Uni Indonesia Belanda, maka tadi Wapa Mega mengatakan ini tidak sesuai dengan nilai-nilai perjuangan yang ada pada bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan adanya Republik Indonesia Serikat ini, tentunya saat itu Belanda yang masih berkuasa secara berdaulat di Indonesia membutuhkan adanya negara-negara kecil lainnya. Nah, negara-negara kecil lainnya ini diantaranya didorong oleh Belanda, wilayah-wilayah bagian dari Republik Indonesia. Keinginan Belanda ada membentuk Uni Indonesia Belanda. Di dalamnya ada Republik Indonesia Serikat. Republik Indonesia Serikat sebagai negara yang membawahi
dan menjadi bagian dari keinginan membentuk Uni Indonesia Belanda tersebut, tentunya membutuhkan negara-negara pendukung. Di dalam RIS itu ada Indonesia, Republik Indonesia. Oleh karena itu, Belanda mendorong terbentuknya negara-negara kecil, seperti negara Pasundan, negara Sumatera Timur, negara Indonesia Timur, Republik Maluku Selatan, dan lain sebagainya. Ini untuk memuluskan keinginan Belanda bahwa Indonesia merupakan bagian dari Republik Indonesia Serikat. Nah, bagaimana undang-undangnya? Undang-undang yang disusun ini masih berupa rencana konstitusi Republik Indonesia Serikat. Maka sering disebut dengan Undang-Undang Dasar Negara yang disebut dengan Undang-Undang Dasar Sementara, UUDS. Nah, ternyata rakyat ini tidak menginginkan Indonesia ini terpecah-pecah menjadi negara-negara bagian terkecil lainnya. Jadi Indonesia dengan keinginan Belanda, Indonesia menghadapi dua ancaman. Ancaman luar negeri dari keinginan Belanda, ancaman dalam negeri dari keinginan warga negara kita yang akan membentuk negara-negara. Maka lahirlah pemberontakan Westerling di Bandung yang mendorong agar terbentuknya negara Pasundan. Terjadi pemberontakan. Ada Republik Maluku Selatan. Ada juga wilayah-wilayah lain. Termasuk juga nanti muncul pemberontakan-pemberontakan lain seperti PRRI Permesta. Nah, ini karena terdorong keinginan Belanda. Oleh karena itu, membicarakan semangat juang rakyat, semangat persatuan, akhirnya pemerintah Republik Indonesia menuntut kepada pemerintah Belanda agar kedaulatan sebagai negara yang merdeka selambat-lambatnya dapat diberikan pada tahun 1950. Nah, ini akhirnya setelah 1 tahun dari pelaksanaan KMB sebagaimana hasil bahwa Indonesia akan mendapatkan kedaulatan setelah 1 tahun kemudian. Siapa yang mendukungnya? Adalah seluruh rakyat. Maka akhirnya negara-negara kecil yang ingin membentuk sebagai bentuk bagian dari negara serikat atau federasi ini tidak bisa lanjut. Maka setelah 17 Agustus 1950 sampai dengan 1959, kita kembali dari UUDS kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Itu rangkaiannya. Begitu Pak Dia. Terima kasih. Baik, kalau begitu kesimpulan yang dapat saya ambil bahwa Indonesia dalam membentuk RIS ini belum sepenuhnya merdeka karena masih terikat dengan Belanda dan mengakibatkan terpecah belahnya Indonesia sendiri. Maka masyarakat berdemonstrasi. Benar begitu ya Pak ya? Masyarakatnya bukan berdemonstrasi loh. Kalau kata demonstrasi itu identik kayak demonya sekarang-sekarang itu rame-rame. Nah, tetapi masyarakat dan atau rakyat itu mendukung pemerintah untuk tetap mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Maka setelah tahun 1959 kita menyatakan kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945, tidak berlakunya UUDS, maka Indonesia menyatakan sebagai negara kesatuan Republik Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai ke Merauke, dari Pulau W sampai dengan Pulau Rote. Seperti itu. Jadi gitu ya Pak, menarik sekali pernyataan dan penjelasannya. Kalau gitu bisa saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Itu adalah setelah pemerintahan membubarkan Republik Indonesia Serikat dan kembali menjadi
Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara sejak 17 Agustus 1950 dengan menganut sistem kabinet parlementer. Memasuki periode 1960-an, Bung Karno kembali memasyarakatkan Pancasila seturut garis revolusi Agustus, yaitu demi menyelamatkan cita-cita kemerdekaan. Akan tetapi, sebelum gagasan Soekarno tentang Pancasila ini sempat terrealisasikan, pertentangan politik yang berlangsung pada tanggal 30 September 1965 melahirkan praktek politik kekerasan yang berujung pada pergantian pemerintahan. Pancasila kembali diuji untuk tegak berdirinya sebagai ideologi negara. Dan peringatan terhadap peristiwa kekerasan itu kemudian dihormati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Nah, kemudian bagaimana bisa Pancasila kembali berdiri di tengah-tengah kekacauan yang terjadi? Apa sebenarnya akar yang dipertahankan dalam Pancasila tersebut? Untuk tanggapannya, kakak-kakak mungkin bisa mengajukan statementnya. Kak Mega mungkin? Oke, kalau menurut saya, kan tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Ersantowi, bahwa Pancasila kan sebagai dasar cita-cita gitu. Jadi menurut saya adanya pertumpahan darah dan praktek kekerasan itu menjadikan kita tuh kayak teringat lagi bahwa cita-cita kita itu bukan seperti ini gitu. Terus kayak gimana ya ngomongnya, kayak cita-cita kita itu Pancasila loh, ada 5 dasar yang dari ketuhanan, terus kemanusiaan, dan sampai sila kelima itu. Jadi kayak terdahulu kita tuh kayak merasa bahwa oh iya, saya itu punya pegangan, pedoman dalam berbangsa ini ya Pancasila itu. Menurut saya kenapa Pancasila kembali dipertahankan ya karena itu tuh sebagai pedoman dan tolak ukur kita dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air dahulu, sekarang, dan nantinya, seperti itu. Untuk Kak Prayoga sendiri bagaimana? Baiklah, menurut saya itu di awal tahun 1960-an seperti yang kita tahu, Bapak Insinyur Soekarno memperkenalkan sistem demokrasi terpimpin dalam sistem pemerintahannya. Dalam sistem tersebut saya rasa banyak sekali kejanggalan yang membuat kenapa Pancasila ini harus diuji kembali sehingga terjadi kejadian G30 SPKI, seperti contoh kejanggalan yang tersebut yang Bapak Soekarno lakukan, yaitu seperti pembentukan Nasakom, saya juga dapat ketidakadaannya kebebasan pers dan lain-lain lebih mirip seperti kediktatoran, dan itu sangat menyimpang dari Pancasila yang saya tahu. Dan itulah kenapa akhirnya terjadi kekerasan dalam apa tadi saya kurang dengar. Ya menurut saya seperti itu sih. Baik, untuk Bapak Erson bagaimana Pak? Ya, Pak Tia, Wafa, dan Mega, bahwa setelah membubarkan Republik Indonesia Serikat, Indonesia itu masuk ke dalam sebuah sistem pemerintahan yang disebut dengan demokrasi terpimpin. Nah, membicarakan demokrasi terpimpin ini, kita tidak punya landasan pelaksanaan, karena undang-undang yang kita pakai itu undang-undang dasar sementara. Nah, dari tahun 1950 sampai dengan 1959, karena sistem kabinet kita berupa sistem kabinet parlementer, di mana pemerintahan dikendalikan oleh Perdana Menteri, sementara pemerintahan kita juga ada kepala negaranya,
yaitu presiden. Antara kabinet satu dengan kabinet lainnya, ini saling menjatuhkan. Sehingga kabinet-kabinet yang ada itu dari tahun 1950 itu kalau tidak salah masuk dari kabinet Hatta. Kabinet Hatta yang merupakan kabinet ex officio. Karena Hatta juga wakil presiden. Lalu dilanjutkan kabinet yang lainnya. Ini saling tarik-menarik, saling menjatuhkan. Karena apa? Acuan undang-undang yang menjadi landasan konstitusinya nggak ada. Oleh karena itu, dari tahun 1950 sampai dengan 1959, kondisi Indonesia carut marut. Ada yang kabinetnya baru 4 bulan sudah ganti. Ada yang kabinetnya baru 6 bulan ganti. Ada yang kabinetnya 1 tahun. Oleh karena itu, muncul gagasan Soekarno untuk mengembalikan sistem pemerintahan kita dengan landasan konstitusional yang ada, yaitu Pancasila. Melalui apa? Soekarno melakukan upaya mencoba melakukan penjajakan kepada anggota kabinet dengan cara dilakukan voting, apakah meneruskan dengan Undang-Undang Dasar sementara atau kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Ternyata sebagian besar menginginkan untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Maka lahirlah Dekret Presiden 5 Juli 1959. Nah, setelah tahun 1959, kita mengatakan bahwa landasan konstitusi kita adalah Pancasila yang kepemimpinannya dipegang oleh presiden, sehingga pada masa tahun 1960 sampai dengan 1965, sistem pemerintahan yang belum stabil ini dikendalikan oleh presiden sebagai kepemimpinan. Maka dari tahun 1960, sistem pemerintahan kita adalah sistem pemerintahan demokrasi dengan sebutan demokrasi terpimpin. Bagaimana keberadaan Undang-Undang Dasar 1945-nya? Ternyata melalui kepemimpinan Soekarno, Soekarno membuat adanya kombinasi yang disebut dengan perwujudan manifestasi politik yang menggabungkan undang-undang, sosialis, demokrasi, ekonomi, dan kepemimpinan. Jadi landasan konstitusi kita adalah dalam bentuk manipol usdek, manifestasi politik yang berwujud dengan undang-undang dasar, sosialis ekonomi, dan kepemimpinan. Karena Soekarno mengendalikan semua aktivitas pemerintahan. Nah, kondisi ini semakin diperparah karena adanya pertentangan politik antara politik kiri dan politik kanan. Politik kiri adalah politiknya kelompok komunis yang merupakan salah satu partai politik yang memenangkan pemilu pada tahun 1955 yang merupakan pemilu pertama yang dilakukan oleh Indonesia. Partai Komunis Indonesia memenangkan sebagai salah satu partai pemenang pemilu. Tentunya dengan memenangkan pemilu berarti banyak anggota kabinet yang berasal dari Partai Komunis Indonesia. Lalu bagaimana partai kanan, dalam hal ini partai agamis, juga memenangkan. Di antaranya ada Masumi, ada Murba, ada NU. Nah, pertentangan-pertentangan politik ini sampai muncul
adanya Soekarno ingin menggabungkan 3 unsur yang berbeda ini ke dalam satu kepemimpinan dengan nama Nasakom. Bagaimana nilai-nilai perjuangan, nilai-nilai memajukan bangsa menurut Soekarno adalah nilai-nilai nasionalisme bercampur dengan nilai-nilai agama dan nilai-nilai pola kebersamaan kaum sosialis komunis. Ini yang dilakukan oleh Soekarno. Maka lahirlah satu paham yang disebut dengan Nasakom. Tetapi salah satu tokoh luar negerinya, Bapak lupa itu ya, mengatakan tidak akan pernah bercampur namanya kelompok nasionalis bercampur dengan komunis, kelompok nasionalis bercampur dengan agama. Tapi Soekarno akan menggabungkan ini dengan paham Nasakomnya. Nah, gesekan politik ini semakin kuat, semakin deras, antara lain ditambah dengan diangkatnya Dipo Nusantara Aidit menjadi Dewan Penasehat Presiden, gesekan semakin kuat antara kelompok agama, kelompok nasionalis, kelompok komunis, ditandai adanya pembubaran beberapa partai-partai politik. Di antaranya adalah pembubaran Masumi dan Murba. Nah, gesekan semakin terus sampai ke pertentangan memuncak sehingga terjadi sebuah keinginan yang dapat kita simpulkan dengan simpulan sejarah bahwa peristiwa itu telah terjadi, salah dan benar sejarah telah mencatat, terjadi tragedi nasional peristiwa 30 September 1965. Nah, ini yang dilakukan. Nah, di sini rakyat kembali bangkit bahwa Pancasila adalah sebuah ideologi yang sebenarnya ideologi yang dapat diterima oleh bangsa Indonesia. Kenapa? Karena di sana tidak memilah dalam bentuk satu agama, tidak memilah dalam satu bentuk golongan, tetapi terangkum dalam nilai-nilai yang terkandung di dalam sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Apapun agamanya, tetap berketuhanan yang Maha Esa. Lalu yang kedua, nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketiga, nilai-nilai persatuan. Yang keempat, nilai-nilai kerakyatan. Yang kelima, nilai-nilai keadilan. Nah, inilah yang menyebabkan mengapa Pancasila tetap menjadi sebuah ideologi yang utuh, dapat diterima oleh apapun sukunya, dapat diterima apapun agamanya, dapat diterima apapun pulaunya, sehingga Pancasila tetap dapat berdiri kokoh hingga saat ini sebagai satu ideologi yang mempersatukan keragaman suku, mempersatukan keragaman agama dan keragaman wilayah. Seperti itu, Pak Dian. Baik, Bapak. Kalau begitu kan saya pernah mendengar bahwa saat terjadi politik kekerasan sebelum Pancasila itu terrealisasikan, bahwa Soekarno dan Soeharto itu menjadi dua pemimpin presiden, yang artinya menjadi dua kubu. Lalu bagaimana bangsa Indonesia itu bisa menyikapi hal tersebut? Apakah karena hal tersebut menjadikan Indonesia terpecah belah atau bagaimana pendapatnya? Apakah hal yang saya dengar ini salah seperti itu, Pak? Ya. Indonesia tidak pernah melakukan dua presiden. Pada masa Soekarno, Soeharto adalah menjabat sebagai penjabat presiden. Jadi belum sebagai presiden. Sampai dengan keputusan MPRS yang menyatakan mencabut mandat dari tangan Soekarno sebagai presiden. Jadi Indonesia tidak pernah ada dua presiden sekaligus, tidak. Gitu. Karena pada saat terjadinya peristiwa G30 SPKI, Bapak Soeharto itu mengemban amanah. Pengemban amanah Super Semar.
Walaupun banyak yang melakukan kontraversi, yang bilang itu nggak benar dan lain sebagainya, kira-kira kalau menurut Pak Dia, saya bisa hadir ke Zoom ini kira-kira karena diundang apa enggak? Diundang, Pak. Karena diundang. Kira-kira Pak Soeharto melakukan tugasnya, kira-kira ada surat perintah apa tidak? Ada. Ada, oke, setuju berarti. Jadi nggak usah diperdebatkan. Soeharto menjalankan perintah untuk melakukan pengamanan, melakukan tindakan-tindakan untuk menjaga stabilitas nasional adalah karena perintah. Ingat loh, melaksanakan stabilitas nasional untuk mengembalikan, memulihkan stabilitas nasional. Maka pada saat Pak Soekarno dianggap saat itu dalam keadaan tidak menjalankan pemerintahan, maka Bapak Soeharto waktu itu ditetapkan sebagai penjabat presiden. Penjabat loh, bukan presiden. Setelah sidang MPRS, Bapak Soekarno pertanggungjawabannya yang disebut dengan nawaksara, lalu dilakukan lagi dengan pelengkap nawaksara. Ini ditolak oleh MPRS dan MPRS mencabut mandatnya dari tangan Presiden Soekarno. Diambil mandatnya sebagai presiden, maka habislah masa kepresidenan Pak Soekarno. Selanjutnya, Pak Soeharto ditetapkan melalui ketetapan MPRS sebagai presiden. Jadi waktu melaksanakan itu tidak sebagai presiden, tapi sebagai panglima komando stabilitas Pangkop Kamtib keamanan dan ketertiban. Jadi bukan presiden. Jadi Soeharto dan Soekarno tidak pernah duet sama-sama presiden, tidak seperti itu Pak Dia. Jadi apa yang diterima oleh Pak Dia itu belum benar karena presiden setelah Pak Soeharto ditetapkan oleh ketetapan MPRS. Maka dia dinyatakan sebagai presiden kedua yang secara sah. Seperti itu Pak Dia. Baik, Bapak. Kalau karena penjelasan ini saya mendapatkan wawasan sendiri yang lebih luas dan tahu mana yang benar dan yang salah. Selanjutnya yang dapat saya simpulkan adalah pada saat itu berarti Undang-Undang Dasar sementara tersebut kurang sesuai dengan konsep Indonesia sendiri, sehingga masyarakat lebih memilih Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah dirumuskan karena dianggap lebih sesuai seperti itu yang dapat saya simpulkan. Jadi untuk selanjutnya, pada masa Orde Baru, aktivitas penataran Pancasila menjadi 36 butir pedoman praktis pelaksanaan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari atau lebih dikenal dengan P4 diwajibkan bagi semua warga negara Indonesia, terutama mulai dari jenjang pendidikan sekolah, menengah atas, sampai perguruan tinggi. Lebih jauh lagi, sertifikat keturutsertaan warga dalam penataran P4 menjadi syarat wajib untuk mendapatkan pekerjaan di lingkungan pemerintahan. Nah, menurut kakak-kakak sendiri nih, apakah kakak-kakak pernah mendengar tentang hal tersebut? Kemudian bagaimana tanggapannya, Kak? Saya dulu yang menjawab ya. Kebetulan udah pernah dengar sih tentang P4 ini atau yang kita kenal dengan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Penataran ini saya rasa sih memiliki dampak negatif dan juga dampak positif. Seperti dalam dampak positifnya itu kita bisa menanamkan jiwa nasionalisme dan patriotisme kepada bangsa Indonesia. Tetapi dampak negatifnya itu kita itu seperti terlalu didoktrin untuk mengikuti keinginan pada masa Orde Baru tersebut. Nah, P4 ini seperti yang kita tahu awalnya hanya untuk
pegawai negeri sipil saja ya, kalau nggak salah saya, dan kemudian mulai diaplikasikan ke sistem pendidikan nasional seperti dimasukkan ke dalam SKS perkuliahan, dimasukkan ke dalam berdampingan dengan pendidikan Pancasila, dan akhirnya dihapus pada tahun 1998 dari SKS mahasiswa. Dan saya rasa sih P4 kalau misalnya diterapkan saat ini mungkin akan bagus, karena program penataran P4 ini seperti yang kita tahu Indonesia sekarang banyak sekali perselisihan yang terjadi, seperti ideologi-ideologi baru, pemberontakan-pemberontakan di segala daerah. Dengan adanya pendidikan Pancasila, dengan adanya program P4 ini, saya rasa mungkin akan menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme serta menanamkan nilai-nilai Pancasila ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Menurut saya seperti itu. Lalu untuk Kak Mega sendiri, bagaimana tanggapannya tentang hal tersebut? Ya, terima kasih. Menurut saya setuju dengan Kak Wafa tadi bahwa P4 ini sebenarnya banyak dampak positifnya loh, karena kan masa sekarang ini kan banyak anak muda yang, apalagi di masa-masa pandemi ini kan banyak tidak ada filter gitu. Nah, itu salah satunya itu bisa melalui P4 ini gitu. Jadi kita tuh jadi tahu, oh ternyata bangsa Indonesia itu seperti ini. Terus nanti kita juga bisa belajar tentang sejarah bangsa kita itu seperti apa, kayak perumusan dasar negara itu seperti apa, tujuan dari pendahulu kita itu bisa merumuskan ini tuh kenapa, oh ternyata karena ini. Jadi kita tuh kayak, oh iya berarti saya di Indonesia ini karena perjuangan dari kita terdahulu, seperti yang disampaikan tadi gitu, bahwa semua ini tuh atas berkat kerja keras. Jadi kita sebagai bangsa negara yang sekarang itu kasarannya sudah enak gitu, tidak perlu berperang melawan penjajah ya, walaupun sekarang kita kan dijajahnya oleh teknologi dan lain sebagainya seperti itu. Cuma kan kita nggak perlu berperang dengan benda tajam ataupun dengan senjata seperti itu ya. Jadi kita tuh sebagai bangsa Indonesia tuh jadi lebih tahu gitu. Nggak hanya saya tahu Pancasila ada 5, ada undang-undang dasar dan sebagainya, tapi itu diharapkannya bisa lebih masuk ke dalam diri kita. Jadi menurut saya bagus kalau ini diterapkan. Ya, tapi saya juga setuju dengan Kak Wafa tadi bahwa ada beberapa poin yang mungkin terlihat seperti mendoktrin kita seperti di Orde Baru, seperti itu. Cuma untuk keseluruhannya lebih banyak positifnya daripada negatifnya, seperti itu. Baik, terima kasih untuk Kak Mega. Lalu menurut Bapak sendiri, apakah Bapak masih mengingat saat itu mengutip sedikit pada zaman itu yang kemudian dikenal sebagai masa kejayaan Pancasila? Apa yang kemudian dapat Bapak rasakan? Waduh, kalau bicara dirasakan, nanti tapi saya tadi sudah menyimak Ratna, lalu Wafa, cukup luar biasa. Ratna, kalau boleh tahu usiamu berapa, Ratna? 21, Pak. 21, seusia dengan anakku. Seusia dengan anakku. Jadi cukup luar biasa seorang Mega Ratna Ningtyas memahami bahwa ada banyak manfaatnya dengan adanya Pancasila yang dilakukan saat dahulu itu dikemas ke dalam P4. Penataran, pedoman, penghayatan, pengamalan Pancasila. P4. Pedoman, penghayatan, pengamalan Pancasila. Ke dalam 36 butir. Disusun dari tingkat SD. SD itu kita mulai lulus SD masuk SMP, itu ada penataran P4-nya kalau tidak salah itu 12 jam. Jadi 1 minggu. Dengan wawasan wiyata mandalanya ditambah 2 jam 1 hari pada saat kita kelas 1 SMP dulu ditatar tentang Pancasila.
SMA meningkat, kuliah meningkat. Saya dulu hampir mencapai Manggala, tapi keburu reformasi. Bubar semua. Semua orang anti Orde Baru, anti Pancasila. Mengatakan bahwa P4 itu tidak ada bergunanya. Pertanyaannya, kalau P4 itu tidak ada gunanya, bagaimana sekarang dengan Pancasila? Apakah sudah dilaksanakan lebih baik daripada Orde Baru? Jawabnya tidak. Di mana-mana terjadi gontok-gontokan. Dari bahasanya Mega Ratna ini orang Jawa. Saya orang Sumatera. Hidup di satu tempat, akhirnya gontok-gontokan, ribut, kerusuhan. Di Jakarta kita setiap malam nonton atau dalam 86, Hello Police dan lain sebagainya. Hampir setiap malam patroli itu menemukan kelompok-kelompok remaja yang tawuran. Apakah di zaman Pak Erson waktu SMA, waktu SMP tidak ada tawuran? Jawabnya tidak ada tawuran yang menyangkut kepada kampung antar kampung. Kalaupun tawuran, itu tawuran remaja-remaja yang ingin eksis, tonjok-tonjokan. Tidak ada yang pakai arit, pakai celurit, pakai batu. Tampil. Lo ngejek gua ya? Terus yang satu jawab. Terus lo mau apa? Oh, lo mau nyoba nih gua. Serius nih? Oke. 1 lawan 1. Jeduk, 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 berantem sudah. Ternyata yang satu kalah ngakui. Oh iya, gua tadi salah deh. Gua minta maaf ya. Menjadi kelompok. Dipersatukan oleh apa? Nilai-nilai Pancasila. Seorang tukang sayur berangkat ngegoes sepedanya. Aman di jalan. Tidak ada yang begal. Karena di zaman Orde Baru, siapa yang mengganggu stabilitas? Karena ada trilogi pembangunan, salah satunya adalah stabilitas nasional. Mengganggu kehidupan masyarakat, mengganggu ketentraman masyarakat, maka akan didor. Rakyat terjamin keamanan. Rakyat terjamin kehidupan beragama. Rakyat terjamin pelaksanaan kebudayaan. Lah sekarang sejak reformasi kita pernah lebaran gagal. Masih ingat nggak Mega Ratna, Pak Dia? Lebaran kita gagal. Mega pernah ingat nggak? Tahun berapa Pak ya? Lah zamannya Pak SBY pernah gagal lebarannya. Oh iya, saya pas SD ya pernah. Nah, pernah gagal Apa? lebarannya. Prayoga pernah merasakan gagal lebaran? Pernah Bapak. Waktu itu Pernah. kalau nggak salah hilalnya nggak nampak. Sebetulnya pemerintah di zaman Orde Baru semua, walaupun ada perbedaan tidak dibesar-besarkan, monggo dihargai. Mungkin teman-teman kita di Sumatera Barat, oh udah nampak duluan, tidak dibesar-besarkan. Kenapa? Karena semua negara ikut mengendalikan, walaupun ada yang menganggap negara ini menghalang-halangi kebebasan. Tapi negara menjamin keberadaan masyarakatnya. Nilai-nilai Pancasila dijalankan. Nilai-nilai kemanusiaan dijalankan. Nilai-nilai persatuan dijalankan. Nilai-nilai kerakyatan dijalankan. Lebih-lebih nilai ketuhanan dijalankan. Nah sekarang, saya Pancasila, saya Indonesia. Besok ada yang berantem. Besok ada yang tawuran. Nah, oleh karena itu, saya sepakat. Kenapa nggak kita kemas yang sekarang? Kita tetap jaga nilai-nilai Pancasila ini. Nah, tentunya apa yang saya sampaikan ini saya rasakan. Boleh ditanyakan kepada orang tua kalian bahwa Pancasila di masa ini begitu luar biasa mempersatukan kita dengan slogan Bhinneka Tunggal Ika-nya.
Seperti itu, Pak Dia. Jadi menarik sekali ya Bapak bisa mendengar langsung dari Bapak yang telah merasakan sendiri. Dan setelah mendengar tanggapan dari kakak-kakak sekalian yang luar biasa ini, saya menjadi penasaran bagaimana jika P4 kembali diterapkan. Kemudian kalau begitu kita bisa melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, yaitu pada tahun 1998, seiring dengan lengsernya Presiden Soeharto dari kursi kekuasaan, MPR membuat ketetapan TAP MPR nomor 18 tahun 1998 yang mencabut TAP MPR tentang Eka Prasetya Pancaskara. Kemudian ini dilandasi alasan bahwa Pancasila plus Eka Prasetya Pancaskara justru menjadi kehilangan arahnya karena difungsikan untuk mengurus segala urusan yang sebetulnya tidak berkaitan dengan kehidupan bernegara. Oleh karena itu, dalam TAP MPR tersebut dinyatakan secara tegas bahwa Pancasila sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Menurut Bapak dan kakak-kakak sekalian, bagaimana tanggapan akan hal tersebut? Mungkin dari Bapak Hersontowi dulu, karena ini saya tadi mencoba mencari dan membaca, masih ada kebingungan gitu Pak. Mungkin ada yang Bapak mau sampaikan dulu, monggo. Baik, jadi pada tahun 98, seiring lengsernya Presiden Soeharto, jadi saya melihat dengan kalimat atau kata lengser ya, sering teman-teman mahasiswa mengatakan dilengserkan. Kalau kita menyimak kembali pada peristiwa 98, Pak Soeharto tidak pernah dilengserkan loh. Tidak dilengserkan seperti ditarik keluar dari kekuasaan. Tapi dengan adanya demo yang disampaikan dan lain sebagainya, Pak Soeharto dengan legowo menyatakan mengundurkan diri. Nah, mengundurkan diri diistilahkan dengan lengser. Lengser itu mundur kan, mengundurkan diri. Nah, MPR mencabut TAP 1898 tentang Eka Prasetya Pancakarsa. Nah, dilandasi alasan bahwa Pancasila plus Eka Prasetya Pancakarsa justru menjadi kehilangan arah karena difungsikan untuk mengurus segala urusan yang sebetulnya tidak berkaitan dengan kehidupan bernegara. Oleh karena itu, TAP MPR dinyatakan secara tegas bahwa Pancasila sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, harus dilaksanakan secara konsisten. Kalau kita melihat dari perjalanan bangsa kita, memang saya setuju sih, pemerintahan tidak boleh terlalu lama. Saya setuju, karena 98 pun saya ikut juga menyuarakan agar Bapak Presiden Soeharto mundur, karena sudah terlalu lama. Artinya 5 periode. 5 periode ini, bahkan 6 periode, 6 lebih dikit, 32 tahun. Nah, jadi 6 periode lah, yang 2 periode anggap 66 sampai 68. Nah, sebenarnya memang ada penyimpangan. Pancasila itu secara tegas dikatakan sebagai dasar negara. Berisikan 5 butir. Butir itu kita sebutkan tadi, dari ketuhanan sampai keadilan. Tetapi di dalam pelaksanaannya, semua akhirnya mengarah pada Pancasila yang ditunggangi untuk kepentingan-kepentingan yang lain. Nah, kalau kita konsisten melaksanakan Pancasila, melaksanakan nilai-nilai, ya memang akan luar biasa bangsa ini. Contoh, kalau kita merujuk pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan bahwa tujuan negara adalah menciptakan masyarakat adil makmur. Kita lihat pada penjabaran pasal 33 ini. Saya selalu mengistilahkan dengan teman-teman yang lain, teman-teman mahasiswa, teman-teman aktivis, bahwa
pasal 33 ini separuh hilang kerendam banjir. Kenapa separuh kerendam banjir? Karena dibacanya tidak tuntas. Dikatakan bahwa bumi, tanah, air, dan udara, serta yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh negara. Diperuntukkan untuk kemakmuran rakyatnya. Tapi dalam kenyataannya, apakah sekarang dilakukan? Apakah sekarang dilakukan? Kita lihat wilayah barat, wilayah timur, kesenjangan yang sedemikian rupa. Walaupun sekarang pemerintah berusaha untuk menghalau kesenjangan itu untuk menyamakan pemerataan pembangunan. Nah, tetapi kita juga melihat apakah sekarang kita tidak konsisten dengan Pancasila. Nah, nanti Mega dan Prayoga lah ngasih pendapat. Kita belum konsisten dengan Pancasila. Kita lihat sendiri di pinggir-pinggir jalan masih banyak orang-orang pengemis. Di pinggir-pinggir jalan masih banyak orang-orang kardus. Padahal ada salah satu pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan fakir, miskin, dan anak terlantar adalah menjadi tanggung jawab negara. Kalau negara tidak melakukan tanggung jawab berarti inkonsisten, tidak konsisten dengan Pancasila. Tapi kita tidak menyebutkan itu. Mungkin di satu tempat. Karena negara tidak mengurusi satu wilayah saja. Wilayah kita terbentang jauh dari Sabang sampai dengan Merauke. Mungkin seperti itu, Pak Dian. Baik Bapak, terima kasih. Mungkin untuk kakak-kakak ada yang ingin menambahkan pendapatnya? Baik, seperti yang Bapak sampaikan tadi, menurut saya P4 ini ada baiknya juga. Tapi seperti yang kita tahu, P4 ini kan dihapus karena dilatar belakangi oleh alasan emosional politis kalangan-kalangan elit pada masa reformasi saat itu. Mereka menuding P4 ini dijadikan kedok Presiden Soeharto dalam melanggengkan kekuasaannya selama 6 periode. Nah, menurut saya dengan dihapuskannya P4 ini oleh TAP MPR pada tahun 1998 membuat adanya kegagalan-kegagalan dalam manajemen konflik yang seperti jangka pendeknya itu banyaknya judicial review undang-undang yang akibat disharmonisasi antara filosofi Groenslag dan pokoknya itulah hal tersebut menunjukkan adanya lemahnya penyusunan undang-undang dalam memahami eksistensi kebangsaan dan nilai-nilai Pancasila yang menjadi dasar pijakannya. Dan dalam jangka yang lebih panjang atau efek yang lebih parah yang akan dihasilkan itu salah satunya akan membuat Indonesia ini menjadi negara tanpa orientasi kebangsaan. Menurut saya seperti itu tanggapannya. Sebenarnya P4 ini ada sisi baiknya juga, akan tetapi perlu juga kita merawat Pancasila ini tanpa P4 dan lebih menyesuaikan dengan kehidupan sehari-hari. Menurut saya seperti itu. Lalu untuk Kak Mega sendiri, apakah ingin menambahkan setelah mendengar pendapat dari kedua narasumber yang lain? Kalau dari saya, tadi kan saya sebut baca katanya bahwa yang kenapa dihapuskan itu karena terlalu kaku gitu ya. Berarti terima kasih penjelasannya dari Bapak dan Kak Prayoga. Sebenarnya saya ini di sini juga belajar gitu. Kayak berarti saya tahu hal baru gitu. Dan setelah ini ya saya akan mencoba mencari lagi. Tapi kalau dari saya kenapa dihapuskan ya terima kasih kepada Kak dan Bapak tadi sudah menjelaskan gitu. Jadi kayak dari saya nggak ada tanggapan tambahan, cuma ya terima kasih aja sudah diberikan ilmu baru seperti itu. Baik, kalau begitu kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya.
Selanjutnya, pemerintahan Jokowi di era reformasi berangkat dari upaya mengembalikan Pancasila sebagai dasar negara melalui ajaran Bung Karno tentang Trisakti, yaitu 3 prinsip bersikap, berdaulat secara politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Secara praktis, Pancasila menjadi jiwa dan roh bagi agenda prioritas pemerintahan Joko Widodo. Agenda prioritas tersebut berjumlah 9 yang disebut sebagai nawacita. Benarkah dalam kehidupan sehari-hari hal tersebut berhasil terrealisasikan? Bagaimana menurut pendapat kakak-kakak dan bapak sekalian? Boleh saya jawab duluan? Silakan Kak Mega. Oke, dari pengetahuan saya, sekecil pengetahuan saya ini, tadi saya sempat membaca bahwa nawacita itu kan ada tentang ekonomi, ada tentang politik, dan lain sebagainya gitu. Sesuai yang disampaikan oleh Pak Ersontowi sebelumnya, bahwa banyak loh masih yang belum sesuai dengan Pancasila, seperti yang di jalan banyak yang masih terlantar, dan lain sebagainya. Nah, saya lihat tadi juga ada yang saya highlight sendiri, itu yang bagian korupsi gitu. Di Indonesia ini, apakah sudah terrealisasi dengan baik? Jawabannya sudah ada, tapi masih ada yang belum juga. Salah satunya yang korupsi ini kan tahu sendiri ya, isu-isu terakhir ini tentang KPK seperti apa, itu menurut saya ya tidak sesuai dengan apa yang dicita-citakan dari nawacita itu sendiri gitu. Terus ada lagi tentang perekonomian, tentang kemiskinan yang seperti dijelaskan oleh Bapak sebelumnya gitu, bahwa masih banyak kesenjangan itu masih terlalu besar gitu. Apalagi di era pandemi ini masih banyak orang-orang yang jahat, korupsi atas kesengsaraan orang lain seperti itu. Cuman namanya cita-cita ya, jadi itu kan nawacita itu kan diadakan karena ingin menjadi cita-cita gitu. Jadi menurut saya sih belum terlaksana dengan sempurna, maksudnya dengan yang semaksimal mungkin, tapi ada beberapa poin yang sudah, tapi banyak yang belum, seperti itu. Pak Erson sendiri bagaimana Pak tanggapannya tentang hal tersebut? Jadi kalau bicara tentang nawacita, tadi ya Mega, itu ada 9 agenda prioritas Pak Jokowi yang didengungkan pada masa pemerintahan Pak Jokowi JK. Apakah sudah bisa direalisasikan? Jawabnya belum. Apakah dari 9 itu separuh? Juga jawabnya belum. Contoh, nawacita yang pertama, menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional terpercaya, pembangunan pertahanan negara trimatra terpadu, dilandasi kepentingan nasional, memperkuat jati diri sebagai negara maritim. Pak Dia pernah melihat pada masa Pak Jokowi JK, teritorial kita 12 mil dimasuki oleh kapal asing. Trimatra kita, yaitu matra laut kita dimasuki oleh kapal asing, kapal dari Malaysia. Tetapi kita belum mampu melindungi keamanan nasional kita dengan pertahanan yang kuat. Tentara kita saking jengkelnya cuma bisa bilang danco. Pada saat kapal asing itu masuk ke teritorial kita cuma bilang, danco. Gak bisa nembak. Kenapa gak bisa nembak? Undang-undang sudah menyatakan. Peringatan sudah. Karena lemahnya kita di dalam kepentingan nasional, dalam pertahanan negara. Kok lemah kita? Kita lihat adik-adik kita yang berusia 18-19 tahun di Papua sebagai anggota TNI.
dicicil dibunuh oleh kelompok KKB. Untuk menghadirkan negara melindungi segenap bangsa, kenapa kita tidak turunkan? Kita turunkan saja pasukan, ada rider, ada koster. Kita punya alutsista. Berapa banyak sih KKB itu? Mungkin tidak lebih dari 200 orang. Lo nangkep 200 orang kok nggak bisa? Tentara kita dicicil, polisi kita dicicil, ditembak, diserbu. Jadi belum. Lalu yang kedua, nawacita yang kedua, membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih. Tadi Mega mengatakan pemerintahan kita itu tidak absen membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Bupati Banjarnegara bilang, kemarin kita sama-sama simak setengah bulan lalu, Bupati Banjarnegara bilang, wah kalau tahu begini, saya nggak jadi bupati. Makanya saya akhirnya nggak kerasa saya korupsi, saya salah. Kenapa demikian? Karena tata kelola pemerintahan. Pilkada digelar dari Sabang sampai Merauke. Bukti-bukti sudah ada kelompok yang mempergunakan uang. Sehingga muncul istilah wani piro, nomor piro. Wani piro mengko tak toblos warna nomor piro. Kenapa? Karena tata kelola pemerintahan yang tidak bersih. Mendapatkan pemerintahan daerah, kabupaten, provinsi tidak bersih, maka menjalankan pemerintahan juga tidak bersih. Lalu yang ketiga, membangun Indonesia dari pinggiran. Nah, ini sudah dimulai. Kita harus jujur, membangun Indonesia dari pinggiran. Walaupun di Papua dikatakan kami tidak butuh jalan tol. Lalu memang saat ini tidak dibutuhkan. Tapi besok akan tetap dibutuhkan. Maka dibangun dari daerah pinggiran. Bakti Telkom sudah memasang daerah-daerah yang susah signal sehingga komunikasi bisa terjamin. Nah, nomor 3 sudah mulai dijalankan. Nomor 4, menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum. Sepakat dengan Mega. Hukum kita belum ditegakkan. Seorang koruptor tertawa pakai baju warna oranye. Hukumannya masih bisa ditoleransi. Yasona Lauli pernah memperlihatkan daerah Sukamiskin, tempat banyak koruptor yang katanya ditaruh di sana. Ternyata akan berbeda dengan seorang maling, seorang pencuri ayam yang nyata-nyata untuk dimakan, ternyata lebih berat. Seorang nenek mengambil sisa kayu karet yang rubuh, diambil untuk kayu bakar, dia dihukum. Mana penegakan hukumnya? Bebas korupsi? No. Selama pemerintahan kita didapat dengan cara-cara culas, maka korupsi akan terus. Sumatera Barat kemarin korupsinya massal. Kemarin kalau saya salah di ini ya, diralat ya. Tahun yang lalu apa ya Sumatera Barat tuh. Yang kemarin minggu-minggu lalu Muara Enim. Saya menyimak. Hukum ditegakkan? Jawabnya belum. Sekarang nomor 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan. Sudah dimulai. Indonesia Pintar, program Indonesia Kerja. Tapi pertanyaannya, Indonesia Pintar sudah dijalankan. Indonesia Kerja belum. Buktinya apa? Tenaga kerja kita masih kesulitan mencari lapangan pekerjaan. Kita melihat di medsos masih banyak yang membicarakan kenapa tenaga kerja asing masuk ke Indonesia berbondong-bondong, sementara peluang kita nggak ada. Tenaga kerja asing di bawah kait dengan dolar, tenaga kerja kita di bawah standar. Jadi yang nomor 5 baru separuh. Sekarang yang nomor 6, meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia maju dan bangkit. Ini sudah dijalankan. Nomor 6 saya setuju sudah dilaksanakan.
Nomor 7, mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik. Saya juga setuju. Sudah 1, 2, udah 2,5. 8, melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan. Nah, kurikulum ini ganti terus. Kurikulum ganti sekarang. Kemarin baru kurikulum 2013 untuk anak-anak di level SD, SMP, dan SMA. Sekarang ada kurikulum lagi. Kurikulum pendidikan merdeka. Di kampus juga ada kurikulum kampus merdeka. Bagaimana yang kemarin saja belum kita evaluasi, yang sekarang muncul lagi. Lalu yang 9, memperteguh kebinekaan. Memperkuat restorasi. 1, 2, 3, baru 4,5. Berarti yang sisa separuh belum dijalankan tentang nawacita ini. Tapi saya berkeyakinan kalau 9 nawacita ini dengan komitmen pemerintah didukung oleh aparatur negara yang tadi bersih dan sehat, maka program ini akan tercapai dengan baik. Rakyat akan sedikit-sedikit terbantu tingkat kemakmurannya. Begitu Pak Dia. Baik, kalau begitu menurut pendapat dari Kak Prayoga sendiri bagaimana Kak? Baik, menurut saya sih udah sejalan dengan apa yang Bapak sampaikan. Ada beberapa poin yang saya rasa sudah terrealisasi dengan cukup baik, seperti poin nomor 6 yang yaitu akan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. Di sini Jokowi menargetkan pembangunan jalan baru sepanjang 2.000 km seperti jalan tol Sumatera, Trans Papua, dan pembangunan banyak pelabuhan untuk dalam program tol laut. Ini sangat baik dalam meningkatkan ekonomi bangsa. Akan tetapi ada juga poin-poin yang tidak terrealisasi dengan baik, seperti poin nomor 4, yaitu menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Kita bisa lihat banyak sekali tindak pidana korupsi yang sangat tinggi, seperti ada 15 kepala daerah yang terjerat, dan selama 2018 ada 15 kepala daerah yang terjerat, ada 2 anggota DPR dan 1 hakim dan 1 kepala lapas. Seperti yang Bapak bilang tadi, sempat Bapak Yasona Lauli memperlihatkan lapas Sukamiskin yang dibilang sebagai tempat di penjaranya para koruptor. Di situ kita bisa lihat bahwa koruptor kelas kakap seperti mantan ketua DPR RI mendapat fasilitas yang wow, untuk dibilang seorang narapidana itu lapasnya udah mirip hotel ya kalau dibilang. Dan itu masih menunjukkan bahwa nawacita ini masih belum terrealisasi apabila aparatur negara tersebut masih banyak yang melakukan tindakan KKN seperti itu. Jadi sepertinya yang dapat saya simpulkan bahwa belum terrealisasikan ternyata ya Pak ya dan kakak-kakak sekalian. Jadi bagaimana bisa Indonesia merealisasikan nawacita tersebut? Apakah kita perlu ikut melaksanakannya mengingat banyak korupsi yang terjadi? Jadi kita harus bagaimana? Saya siapa dulu? Bapak dulu. Oke, jadi Mega, Prayoga. Bagaimana merealisasikan? Nah, saya berhadapan dengan 3 calon pemimpin Indonesia 30 tahun yang akan datang. Akan terlahir Prayoga, akan terlahir Mega, akan terlahir Padia sebagai pemimpin Indonesia 30 tahun yang akan datang. Bagaimana langkah kita merealisasikan? Yang pertama, kita jalankan nilai-nilai Pancasila dari sila pertama sampai dengan sila kelima. Bagaimana menjalankan? Kita jalankan mulai dari kehidupan kita sehari-hari, ditandai dengan ketuhanan, kita berhubungan dengan masyarakat dilandasi dengan nilai-nilai kemanusiaan, kita menjaga keutuhan bangsa ini melalui nilai persatuan, lalu musyawarah dan mufakat, dan bagaimana kita melakukan
nilai-nilai keadilan. Nah, dengan begitu, maka cita-cita, nawacita, 9 cita-cita dari Pak Jokowi, nanti kalau tadi sudah ada 4,5 program, berarti 4,5 program lagi akan bisa dijalankan dengan baik. Yang 4,5 program yang sudah dijalankan akan lebih baik lagi. Nah, ini yang dilakukan. Melalui apa? Melalui penerapan nilai-nilai Pancasila itu. Dan nilai sila pertama dan sila kelima. Maka tidak akan terjadi pemerintahan yang korupsi. Tidak akan terjadi pengabaian terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang diharapkan oleh masyarakat. Tidak terjadi pengabaian ketidakadilan, bahkan tidak terjadi gontok-gontokan antar suku, antar ras, antar agama. Karena punya satu nilai, nilai ketuhanan yang Maha Esa. Dilandasi oleh kemanusiaan demi persatuan melalui musyawarah mufakat dan terjadi keadilan sosial. Nah, seperti itu jawabannya, Pak Dia. Untuk kakak-kakak yang lain, apakah ada yang ingin menambahkan? Mungkin tambahan sedikit ya, cara kita ya seperti yang disampaikan juga bahwa semua itu nggak bisa dibangun oleh satu pihak aja. Jadi kayak harus semuanya itu berikut serta, ikut mendukung. Kan percuma kalau satunya sudah berusaha tapi yang lainnya kayak nggembosi, apa ya bahasa Indonesia yang gembosi, kayak berusaha membuat itu tidak jadi gitu. Jadi kita sebagai apalagi generasi muda, kalau bisa ya seperti yang disampaikan tadi bahwa kita tuh apa-apa tuh harus berpikir 2 kali. Apakah ini sudah sesuai? Apakah ini bisa dipertanggungjawabkan di dunia dan nanti di akhirat? Kalau sebagai umat beragama kan pasti kayak diajarkan adanya timbal balik antara apa yang telah dilakukan dengan apa yang akan nanti didapatkan seperti itu. Jadi kita sebagai generasi muda untuk mencapai itu semua ya hendaknya melakukan semuanya dengan jujur, lalu sesuai dengan peraturan, norma, dan lain sebagainya. Seperti itu menurut saya. Untuk Kak Yoga sendiri, apakah ada tambahannya, Kak? Menurut saya ini program Nawacita ini sebenarnya sangat baik. Akan tetapi pelaksanaannya saja yang kurang tepat mungkin. Oleh karena itu, perlu adanya edukasi kepada semua pihak untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan Nawacita ini yang dicanangkan Bapak Jokowi JK agar terbebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Terutama untuk kita sih sebagai generasi penerus bangsa, kita harus menanamkan nilai-nilai Pancasila agar terhindar dari sifat-sifat KKN tersebut. Menurut saya seperti itu. Nah, jadi terima kasih atas penjelasannya, sangat menarik. Memang mengingat bahwa kita semua yang akan melanjutkan perjuangan perbaikan bangsa Indonesia ini. Setelahnya kita lanjutkan ke pertanyaan terakhir nih. Udah nggak kerasa ternyata sudah di penghujung acara. Baik, langsung saja ke pertanyaannya. Menurut Bapak dan kakak-kakak sekalian, apa sebenarnya yang menjadi penyebab Pancasila tetap berdiri teguh meski seperti yang kita tahu orde-orde pemerintahan terus berganti? Apakah kemudian menjadi alasan utama Pancasila tetap dipertahankan meski beberapa kali ingin digantikan? Untuk kakak mungkin bisa dijawab terlebih dahulu. Kalau begitu mungkin Pak Erson, Pak, bisa memberikan tanggapannya. Baik. Pertanyaannya, apa sebenarnya yang menjadi penyebab Pancasila tetap berdiri teguh? Karena kita tahu Pancasila pernah beberapa kali akan digantikan oleh ideologi yang lain. Jawabannya, karena Pancasila itu merupakan saripati kehidupan bangsa kita yang di dalamnya
telah memuat rangkaian pedoman yang menuntun kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Karena memang nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila itulah yang membuat Pancasila tak tergantikan. Walaupun pernah ada ideologi komunis, walaupun ada pernah ideologi agamis, walaupun pernah ada ideologi unitaris, kan ideologi ya unitaris, keinginan membentuk negara-negara bagian dengan liberalismenya, dengan komunisnya, dengan agamisnya, tetapi tidak tergantikan. Kenapa? Karena nilai-nilai Pancasila itu sendirilah yang dianggap menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi masyarakat kita. Itu jawabannya, Fadia. Kakak-kakak sendiri apakah ingin menambahkan? Saya ingin menambahkan, kalau menurut saya, kenapa Pancasila bisa bertahan dari segala macam hal yang ingin menggantikannya, itu karena Pancasila ini memiliki dasar yang sangat kuat, yang sudah ditanamkan kepada bangsa Indonesia. Indonesia ini seperti yang kita tahu bahwa Indonesia ini kan negara yang multikultural, banyak suku, agama, dan ras yang berbeda-beda. Maka itu diperlukan ideologi yang tepat, dan untuk itu saya berpikir bahwa Pancasila ini sangat cocok untuk diterapkan di bangsa Indonesia, karena bangsa Indonesia ini memiliki banyak sekali suku budaya, sehingga perlu disatukan dengan satu ideologi yang cocok, dan Pancasila merupakan ideologi yang sangat cocok untuk diterapkan di bangsa Indonesia karena terdapat unsur-unsur persatuan di dalamnya, sehingga saya rasa ini kenapa Pancasila dapat bertahan dalam berbagai macam tantangan dan usaha penggantian ideologi bangsa Indonesia. Menurut saya seperti itu. Untuk Kak Mega sendiri bagaimana, Kak? Ya, menurut saya kurang lebihnya juga sama, karena itu kan lahir dari buah pikir anak bangsa sebagai cita-cita dan tujuan bangsa juga. Jadi menurut saya Pancasila ini memang sudah mengakar di bangsa ini. Jadi apapun yang akan terjadi ya Pancasila itu loh, kayak rumah kita kembali itu lebih ke Pancasila itu. Jadi semoga kedepannya juga gitu. Maksudnya kayak misalkan ada sesuatu yang membahayakan negara atau bahkan apapun, bangsa Indonesia itu tetap mengingat bahwa semuanya itu sudah tercantum dalam Pancasila, bahwa kita itu harus berketuhanan, berkemanusiaan, persatuan, dan lain sebagainya. Seperti itu menurut saya. Baik, kalau seperti itu, menarik sekali untuk dapat diberikan kesempatan ini mendengarkan berbagai perspektif dari kacamata Bapak dan kakak-kakak yang luar biasa ini. Setelah mendengarkannya, sedikit kesimpulan yang dapat saya kutip adalah, pertama, bahwasanya Pancasila berasal dari rumusan ketiga tokoh yang kemudian diabadikan dalam Piagam Jakarta. Sedangkan pemberian nama Pancasila sendiri diberikan oleh Insinyur Soekarno. Selanjutnya, sangat bagus apabila Nawacita dan P4 kembali dilaksanakan, mengingat bangsa Indonesia sekarang ini bahwa Pancasila tetap teguh dan tak tergantikan karena Pancasila memiliki ideologi yang sangat-sangat tepat dan cocok diterapkan untuk bangsa Indonesia, mengingat penuhnya perbedaan-perbedaan dalam masyarakatnya. Mungkin untuk Bapak atau kakak-kakak ada yang ingin menambahkan kesimpulan yang saya berikan? Cukup. Saya rasa juga udah cukup, Kak. Cukup, Fadia. Baik, kalau seperti itu, berapa orang yang telah gugur mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan dasar negara Pancasila? Pancasila adalah dasar mengapa kita semua bisa ada di sini sebagai bangsa Indonesia. Pancasila tertanam di bumi bangsa Indonesia merdeka. Dalam aliran darahnya, perjuangan melawan kolonialisme. Di taman sarinya, keberagaman budaya bangsa. Jadi, mengapa kita tidak mengembalikan semangat Pancasila yang mungkin semakin terasa redup ini?
Luar biasa sekali telah berakhirnya sesi perbincangan sore yang sungguh menarik ini bersama narasumber yang tak kalah menarik. Izinkan saya untuk mengutip kalimat yang sungguh luar biasa bagi kita semua, yaitu pesan untuk Insinyur Soekarno dari Presiden Mahasiswa Teknis Hogeschool School Institut Teknologi Bandung saat ini. Ijazah dapat robek dan hancur menjadi abu di satu saat. Ia tidak kekal. Ingatlah bahwa satu-satunya kekuatan yang bisa hidup terus dan kekal adalah karakter dari seseorang. Ia akan tetap hidup dalam hati rakyat sekalipun sudah mati. Saya akhiri, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Mohon maaf apabila saya terdapat kesalahan dalam penyampaian yang saya berikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.